Halo, selamat sore pemirsa KJTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat menghadiri untuk memberikan informasi kepada pemirsa, tentunya beragam informasi yang penting dan menarik seputar Kabupaten Jember. Pemirsa, masih hangat, baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dan hari ini pemirsa, Suara KJTV hadir karena spesial akan membahas terkait bagaimana ini ada sebuah kampung di ujung Jawa Timur ini, tepatnya di kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang baru saja teraliri listrik selama berabad-abad tahun. Tepatnya di Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember yang hidup dalam gelap gulita. Kampung itu adalah Bande Alit dengan sekitar penduduk kurang lebih 350 kepala keluarga. Kampung ini seolah terpisah dari canggihnya zaman. Namun di ulang tahun Indonesia yang ke-80, sebuah kado istimewa telah hadir di kampung ini. Kampung Bande Alit kini telah terang benderang. Cahaya listrik dari PLN telah mengubah mimpi menjadi kenyataan. Ini adalah buah kerja keras, sinergi, dan perjuangan yang luar biasa. Lalu bagaimana keberhasilan ini bisa diraih untuk terwujudnya mimpi warga Bande Alit Jember yang telah berabad-abad lamanya menunggu kehadiran listrik? Selama 1 jam ke depan kita akan bahasnya bersama saya, Aci Wilfa. Di ujung selatan Pulau Jawa, di balik lebatnya hutan dan debur ombak Samudra Hindia, tersembunyi sebuah dusun kecil bernama Bande Alit. Dan manusia hidup berdampingan dengan kesederhanaan. Selama ini, cahaya malam hanya berasal dari solar sel sederhana. Gelapnya malam menjadi teman setia, tapi listrik, sesuatu yang bagi banyak orang sudah biasa, belum pernah benar-benar sampai ke sini. Cukup untuk lampu seadanya, namun belum mampu menerangi sepenuhnya. Tahun ini, di bulan kemerdekaan, kami diberi kesempatan untuk mewujudkan impian warga Bande Alit dengan membawa harapan baru untuk masa depan anak-anak Indonesia. Kami percaya setiap perubahan positif akan membuat dampak yang positif. Tiang-tiang listrik berdiri tegak, kabel-kabel membentang di antara pepohonan. Listrik PLN benar-benar mengalir ke setiap rumah. Malam di Bande Alit kini berubah, membawa cahaya dan harapan baru bagi Bande Alit. Sebagai ungkapan terima kasih, maka kita jaga PLN-nya, jaga tiang listriknya, jaga kabelnya, jaga meterannya, doakan PLN juga, dan jangan lupa dengan adanya listrik malam-malam anak-anak kita bisa belajar. Hari ini, kita bersama-sama merayakan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi Bande Alit. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali dengan adanya PLN masuk ke desa kami, Desa Bande Alit. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman, tenang, terang benderang, tidak kalah dengan anak-anak di kota. Kami dan masyarakat merasa sangat merdeka. Kami sebagai kepala dusun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PLN yang telah menyalur ke dusun Bande Alit. Terima kasih. Bagi kami, ini bukan hanya sekedar menyalakan listrik, namun menyalakan harapan dan masa depan masyarakat. Terang, hangat, penuh tawa dan kebersamaan. Cahaya kini menyinari setiap sudut Bande Alit. Bande Alit kini terang, kini merdeka. Sebuah cerita tentang kesabaran, perjuangan, dan harapan yang kini menyala untuk selamanya. Dan pemirsa, untuk membahas terkait topik kita di sore hari ini sudah hadir bersama saya di studio KJTV. Ini ada Mas Sandy Rudianto selaku manajer PT PLN UP3 Jember. Mas Sandy, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Semangat juga? Tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih juga Mas Sandy sudah berkenan hadir ke studio kami untuk memberikan informasi tentunya kepada masyarakat Jember khususnya. Ya, Mas Sandy, ini merupakan mungkin kado istimewa bagi warga Jember khususnya di daerah Bande Alit begitu ya. Setelah sekian lama gelap gulita, ini kemarin
tepatnya 16 Agustus ya Mas ya? 16 Agustus per 16 Agustus ini sudah teraliri listrik oleh PLN. Mungkin sebelum saya jauh membahas terkait bagaimana kontribusi PLN dengan adanya penyalaan listrik di area tersebut, mungkin menurut Mas Sandy ini seperti apa wilayah Bandi Alit sebelum teraliri listrik kondisinya? Oke, wilayah Bandi Alit sendiri itu merupakan satu dusun ya di dalam Taman Nasional Meru Betiri. Jadi memang khususnya di Dusun Bandi Alit itu dinaungi oleh PT Bandi Alit. Oke. Nah, kondisinya adalah pada saat sebelum masuk PLN, jadi di pemukiman itu sudah ada bantuan dari pemerintah daerah berupa PLTS. Oke. Tapi karena PLTS jadi tidak bisa 24 jam, sehingga pada saat malam hari kebanyakan dari mereka ada yang menyalakan genset dan juga kebanyakan masih menggunakan lilin, gitu. Nah, jadi Bandi Alit sendiri ya itu ada dua, ada yang di PT Bandi Alit dan yang di dekat dengan pantai, pantai Bandi Alit. Gitu. Jadi ada dua lokasi yang kita aliri listrik di situ. Ya, menurut Mas Sandy sendiri selama ini apa alasan dari daerah Bandi Alit tersebut nih selama ini masih belum teraliri listrik? Oke. Masalah yang terbesar adalah letak geografisnya ya, karena di ujung dari pusat pemukiman warga, ya kan. Nah, jadi PLN sendiri butuh effort ya untuk bisa mengaliri sampai ke ujung pantai Bandi Alit tersebut. Nah, ini masalah seperti ini pada umumnya ada di semua daerah ya, di seluruh Indonesia juga tantangan PLN dalam melistriki adalah masalah geografis, karena masyarakat kita itu tidak ngumpul, tapi kebanyakan yang terpencar-pencar. Ini merupakan tantangan PLN untuk bisa melistriki seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Gitu. Selain geografis, Mas, mungkin ada hal lainnya? Kebanyakan sih masalah geografis ya. Kalau misalkan ditanya kenapa baru sekarang bisa teraliri listrik, ya kan. Uniknya di Bandi Alit ini tadi ya, yang saya katakan itu masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Betul. Sehingga butuh perizinan, butuh komunikasi yang intens kepada pihak Meru Betiri sendiri, lalu kepada dinas dan Pemkab dengan pusat juga. Jadi banyak yang harus kita koordinasikan. Alhamdulillah. Ya, di tanggal 16 kemarin, 16 Agustus 2025 kita bisa peresmian beserta Pemkab pada saat itu. Bersama pemerintah kabupaten artinya. Pemerintah kabupaten. Sangat didukung ya Mas ya? Ya, kenapa kita bisa akhirnya melistriki Bandi Alit? Karena dorongan. Ya, dorongan dari anggota DPRD dan juga dari Pemkab setempat yang sangat membantu kita sehingga proses administrasi bisa cepat, bisa lancar, ya kan? Karena tanpa dorongan mereka itu butuh waktu yang lama. Tapi karena mereka dari Pemkab Jember sendiri itu sangat support kepada kita, banyak sekali kita dibantu khususnya dalam hal administrasi sehingga proses perizinan itu dapat. Begitu proses perizinan dapat, kita bisa langsung menanam tiang untuk membangun jaringan. Artinya memang alasan dari PLN sendiri mengaliri listrik di daerah Bandi Alit ini berawal dari dorongan dari DPR awalnya? Ya, salah satunya dari DPR. Dari DPR kemudian juga didukung oleh pemerintah kabupaten. Bagaimana respon dari pemerintah kabupaten maupun dari DPR setelah adanya aliran listrik di daerah Bandi Alit, Mas? Kalau dari kabupaten itu kan KPI dari kabupaten itu begitu ada yang merasakan listrik itu separuh untuk warga miskin itu bisa tercapai. Nah, jadi saya yakin ya dengan Bandi Alit itu bisa teraliri listrik, otomatis dari pemerintah juga banyak KPI yang tercapai ya, dan juga dari warga juga sangat antusias. Karena apa ya bisa melistriki selama 24 jam. Terus Mas, ini kan momennya pas sekali dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya. Ada alasan tersendiri nggak Mas? Kenapa kok ini peresmiannya mungkin ya, ini dilakukan sehari sebelum kemerdekaan RI yang ke-80? Ya ini salah satu tadi ya dukungan dari anggota DPRD dan juga dari kabupaten ingin mengepaskan
euforia kemerdekaan ini kita salurkan kepada masyarakat Bandi Alit sehingga momennya bisa pas 80 tahun merdeka dari kegelapan, Bandi Alit bisa terang gitu. Kemudian respon dari masyarakat seperti apa, Mas? Masyarakat pada khususnya di Bandi Alit ya itu sangat-sangat bahagia, sangat antusias sekali. Bahkan sering sekali akomodasi kita itu dibantu oleh masyarakat situ. Penebangan pohon, perantasan pohon, ada yang di situ kan agak susah jalannya ya. Betul. Kadang mereka juga begitu mobil-mobil pengangkut kita tuh stuck, bantu didorong sama masyarakat Bandi Alit itu. Ikut terjun langsung artinya? Ikut terjun langsung. Mereka juga antusias dan nggak sabar, pingin rumahnya tuh teraliri listrik selama 24 jam. Artinya mereka mungkin merasa bahagia begitu ya Mas setelah sekian lama. Setelah sekian lama. Tidak teraliri listrik begitu ya. Malam hari sekian lama kan gelap, betul, ya kan. Betul. Sekarang bisa terang benderang, mereka pasti gembira sekali ya. Gitu. Terus Mas ini kan artinya udah berapa lama ini untuk pengerjaan pemasangan aliran listrik di daerah Bandi Alit? Oke, jadi sebenarnya kita memulai penjajakan Bandi Alit itu dari tahun 2022. Sebenarnya dari 2020? 2022 itu kita sudah mulai survei dan lain-lain, pengurusan perizinan dan lain-lain. Tapi memang ya semenjak Pak Bupati ini itu sangat didorong ya, kita sangat didorong dan juga melalui DPRD yang dari DPR RI ya, dari DPR RI itu sangat mendorong kami sehingga pekerjaan itu cuma 1,5 bulan. Dan itu panjangnya 12 kilo. Ini asal Mbak tahu ya, ini sangat-sangat jarang di PLN. 12 kilo dengan medan seperti itu, dalam waktu 1,5 bulan itu sangat-sangat jarang. Itu benar-benar kita didorong bagaimana tanggal 16 Agustus itu bisa lampu itu bisa menyala. Gitu, Pak. Itu untuk ini berarti 12 kilo ya Mas ya? Ya, sekitar 12 kilo kita bangun jaringan tegangan menengah. Terus kemudian ini akhirnya ada berapa kepala keluarga yang dapat menikmati aliran listrik ini? Kalau kita survei kemarin calon jadi pelanggan PLN itu sekitar 357. 357. Ya, itu yang sudah terbagi 2 daerah tadi ya Mas ya? Betul ya. Okay. Itu juga termasuk di situ ada SD ya, ada SD, ada SMP yang selama ini itu komputernya tidak berfungsi ya kan. Alhamdulillah dengan listrik masuk situ komputer mereka bisa berfungsi ya kan. Jadi program dari Pak Presiden kita digitalisasi pendidikan itu bisa terlaksana di Bandi Alit. Mas, ini artinya tidak hanya untuk permukiman ya, tapi juga fasilitas umum. Betul, tadi sekolah juga teraliri. SD, SMP, ada masjid juga, musola juga ada di situ. Harapan kami ya, tidak hanya di sektor masyarakat, tidak hanya sektor pendidikan, tapi sudah merambah ke sektor pariwisata juga. Karena kita tahu di ujung sana kan ada pantai yang bagus sekali tuh, Pantai Bandi Alit. Sayang sekali kalau misalkan itu tidak terangkat ya, itu salah satu potensi yang bisa mengangkat pariwisata di Kabupaten Jember ya pada khususnya seperti itu. Artinya ini dengan adanya aliran listrik ini itu akan berdampak harapannya tidak hanya untuk masyarakat tapi berbagai sektor lainnya. Berbagai sektor. Dari ekonomi, bahkan tadi pariwisata begitu ya Mas Hendy ya. Kemudian Mas Hendy ini kan tadi sempat disinggung ada 12 kilo tegangannya ya Mas ya, tegangan listriknya ya? Tegangan menengah. Oke. Kemudian apakah ada kendala secara infrastruktur dari pihak PLN dalam pemasangan tersebut? Kendala yang utama adalah geografis ya, karena geografis. Jalannya itu masuk ke hutan, sempit, di sampingnya jurang, dan juga sebenarnya musuh utama PLN adalah tanam tumbuh. Jadi kenapa sering padam itu kita masih memerangi terhadap tanam tumbuh, karena begitu ada ada pohon ya yang menyentuh jaringan kita itu akan kita blok sehingga itu adakan pemadaman. Nah, sedangkan di sepanjang jalur di sana adalah tanam tumbuh ya karena masuk ke hutan taman nasional kan. Itu adalah tantangan utama. Sehingga kita jaringan yang kita bangun juga spesial. Itu jaringan yang tahan terhadap tanam tumbuh. Itu meskipun secara investasi itu lebih mahal daripada yang jaringan biasa, tapi dikarenakan kondisi geografisnya seperti tadi,
sehingga kita memakai jaringan tegangan menengah yang tahan ya, meskipun kena pohon, kena monyet, kena burung itu tahan. Gitu. Artinya spesial ya Mas ini ya? Spesial. Makanya nilai investasi yang ke Bandialit itu lumayan besar, gitu. Tapi itu semua terhapuskan dengan bagaimana kita melistriki masyarakat Bandialit dan merasakan juga euforia mereka menyambut listrik itu. Hitung-hitungan di kertas itu terhapuskan semua. Terhapus ya Mas ya, iya. Dengan euforianya masyarakat ya. Kemudian Mas, ini kan dari PLN ini dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan adanya dorongan dari DPR tadi, apakah ada tindak lanjut dari PLN sendiri untuk misal sosialisasi kepada masyarakat terkait mungkin pembayaran atau hal lainnya seperti apa Mas Hendy? Ya, jadi alhamdulillah kemarin juga ya pada saat Pak Bupati meresmikan mengingatkan warga Bandialit untuk pertama menjaga jaringan listriknya ya kan. Karena di sepanjang itu kan hutan, itu potensi untuk pohon roboh juga sangat-sangat tinggi di sana. Jadi itu pertama ya, menjaga aset. Dan Pak Bupati juga mewanti-wanti jangan sampai telat pembayaran. Telat pembayaran. Betul, itu hebatnya Pak Bupati kita ya kan, sehingga mereka diingatkan terkait dengan pembayaran. Karena kalau sudah nunggak ya mohon maaf listriknya padam dulu untuk dicabut gitu. Artinya dua itu ya Mas ya yang harus ditekankan ya, betul. Kepada masyarakat terkait dengan menjaga aset dan juga jangan lupa untuk membayar listrik. Kemudian respon dari masyarakat seperti apa Mas dengan adanya sosialisasi tersebut? Dari masyarakat ya pada umumnya mereka sangat antusias tadi dan nggak ada masalah ya. Memang yang harus dibayar itu kan sudah dipakai. Betul. Jadi kewajibannya itu sudah dapat haknya, maka kewajibannya harus ditunaikan ya. Saya juga mengimbau kepada masyarakat semua untuk bisa tepat membayar waktu rekening listrik sebelum tanggal 20. Oke. Listrik kan juga harus digunakan dengan efisien begitu ya Mas ya. Apakah juga ada sosialisasi tentang bagaimana penggunaan listrik yang aman dan hemat mungkin dari PLN? Oke, yang pertama adalah bagaimana bisa aman ya. Jadi kalau saya bisa mengimbau ya kepada masyarakat semua, bagaimana bisa aman, yang pertama itu jangan diotak-atik di kWh meter. Oke. Itu adalah saklar untuk bisa mengamankan rumah, terutama dari konslet, ya kan, dari bahaya kebakaran karena listrik dan lain-lain ya. Jangan diotak-atik karena sudah standarnya. Dan itu merupakan proteksi pertama kita untuk bahaya kelistrikan. Gitu. Nah, yang kedua terkait dengan supaya efisien, hemat. Kalau kami di PLN, cadangan kita banyak, listrik kita melimpah. Kalau memang masyarakat butuh, nggak usah hemat-hemat. Gitu. Kalau antara hemat dengan efisien kan agak lain ya. Betul. Hemat itu berarti kita lagi panas nih, aku pingin pakai AC, karena aku pingin hemat, aku matikan. Tapi dia kegerahan. Nah, kalau kami mau lebih kepada efisien tadi. Bagaimana masyarakat itu, apa yang mereka butuhkan, khususnya terhadap listrik, silakan untuk bisa dimaksimalkan. Sehingga apa? Ya pertama untuk dia bisa enjoy ya ke aktivitas sehari-hari, dan yang kedua apabila ada usaha, ada industri, silakan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan dari industri atau usaha tadi. Artinya gitu, digunakan dengan efisien ya Mas ya? Dengan efisien ya. Kalau kita tagline-nya itu bukan lagi hemat tapi secara efisien. Ya. Mas Hendy, ini kan juga mungkin yang menjadi pertanyaan ya. Apakah adanya proyek ini, penerangan listrik lah ya artinya, di daerah Bandialit ini juga bekerja sama PLN dengan stakeholder lainnya? Pasti ya. Tadi tanpa dukungan dari pemerintah kabupaten ya, dari DPR, baik itu DPRD, DPR RI, lalu dari dinas terkait, itu pasti kita kesulitan ya untuk bisa mempercepat proses pengaliran listrik ke Bandialit. Gitu. Jadi memang kami ya selalu berkoordinasi dengan Forkompinda ya, pada khususnya Forkompinda, TNI Polri juga, mereka juga sangat mendukung terhadap pembangunan di Bandialit, sehingga proses ini bisa lancar dan semuanya sesuai dengan
maksud dan tujuannya dari PLN bisa mengaliri listriknya, dari masyarakat bisa mendapatkan listriknya. Nah itu Mas, misal ada hambatan lah dari masyarakat dalam penggunaan listrik begitu ya, apakah mereka nanti untuk aduannya itu kemana Mas? Atau mereka datang langsung ke kantor PLN setempat atau seperti apa? Sekarang kita sudah terdigitalisasi dengan sangat-sangat baik ya. Kanal-kanal kita itu, baik itu via WhatsApp, via telepon, via Instagram, TikTok, Facebook, semua kanal itu ada untuk bisa melaporkan ke PLN. Nah, tapi kanal utama PLN adalah yang namanya PLN Mobile. Ya. Super App kita itu PLN Mobile, di mana semua kebutuhan dari pelanggan kita ada di sana. Mau mengadukan listrik, mau bayar listrik, mau beli token, mau pasang baru, mau tambah daya, bahkan mau beli mobil listrik pun ada di situ. Ada juga. Ada juga di situ. Jadi semuanya itu udah lengkap lah ya Mas ya? Terdigitalisasi di satu aplikasi yang namanya PLN Mobile. PLN Mobile tadi. Nah, ini menarik Mas, PLN Mobile. Ini kan di Bandi Alit baru saja teraliri listrik. Betul. Apakah mereka juga bisa menggunakan aplikasi ini, Mas? Bisa. Semua masyarakat itu bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile. Ya. Cuman ya mungkin tantangannya seperti Bandi Alit ya, itu kan masih belum ada sinyal handphone ya, sinyal handphone di situ. Mungkin tantangannya itu. Tapi selama ada HP, ya, ada sinyal, itu bisa menggunakan PLN Mobile. Berarti artinya meskipun mereka baru saja mendapat aliran listrik, tapi mereka juga bisa ya Mas ya menggunakan tadi aplikasi PLN Mobile. Dan itu banyak manfaatnya ya Mas ya, tidak hanya untuk aduan ya Mas ya? Betul, nggak hanya aduan. Dan sebenarnya PLN Mobile itu ya tidak harus menjadi pelanggan PLN dulu. Tidak harus menjadi pelanggan? Karena di sana juga bisa mengajukan untuk menjadi pelanggan PLN. Ya kan? Mengajukan. Jadi, memang aplikasi ini adalah khusus untuk kita bisa berinteraksi dengan PLN tanpa harus ke kantor, tanpa harus bertemu dengan orang-orang PLN ya. Mau pasang baru, rumah saya baru dibangun, ya kan, baru teraliri listrik. Saya mau menjadi pelanggan PLN dong, cukup dengan PLN Mobile. Cukup dari satu aplikasi itu tadi ya Mas ya. Kemudian Mas Hendy, mungkin ini yang menjadi pertanyaan juga. Bandi Alit artinya sudah selesai, sudah mendapat aliran listrik mereka. Apakah di Jember juga masih ada wilayah-wilayah terpencil yang masih belum teraliri listrik? Secara rasio listrik desa, kita itu sudah 100% ya. 100%. Di Kabupaten Jember? Di Kabupaten Jember, udah 100% teraliri listrik. Nah, kita beranjak ke dusun, ke rasio listrik yang dusun. Nah, ini memang masih ada beberapa daerah-daerah yang terpencil ya, yang belum bisa teraliri listrik. Tapi semangat kami ya, sesuai dengan amanah dari Presiden kita untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, salah satunya itu dengan bisa menggunakan listrik. Gitu. Karena apa? Karena dengan menggunakan listrik, maka masyarakat itu pasti akan terbantu perekonomiannya. Itu sudah pasti. Sudah pasti ya Mas sudah ya? Pasti, ya. Mas Hendy, masih banyak yang ingin saya tanyakan, cuma kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami mirsa dalam Suara KJTV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara KJTV dan masih bersama saya di studio KJTV ada Mas Hendy selaku manajer PLN UP3 Jember. Mas Hendy, ini menarik sekali, di segmen sebelumnya kita membahas terkait bagaimana upaya PLN untuk menerangi area Bandi Alit begitu ya. Dua ya Mas tadi, dua daerah ya di Bandi Alit ya, di bawah PT Bandi Alit sendiri dan juga yang dekat dengan pantainya. Mas, sebelumnya kita juga membahas terkait bagaimana PLN ini memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk efisien menggunakan listrik. Efisiensi artinya ya Mas ya. Dan juga di Jember ini ternyata sudah ada 100% desa yang teraliri listrik. Sedangkan dusun-dusunnya ini masih ada beberapa dusun yang masih belum teraliri listrik. Dari pihak PLN sendiri, pemetaan bagaimana strategi untuk pemetaan wilayah-wilayah yang masih belum teraliri listrik, Mas Hendy? Pada dasarnya ya kita ingin semuanya itu teraliri listrik ya.
Cuman karena kemampuan finansial dan juga material kita, maka kita ada yang namanya RJP, ya, rencana jangka panjang dan juga rencana jangka pendek. Tapi semangat kita adalah semuanya bisa teraliri listrik. Gitu. Nah, bagaimana kita memetakan? Yang pertama adalah pemetaan pertama itu bagaimana kita bisa menjamah daerah tersebut, susah atau enggak? Nah, karena semuanya kan butuh listrik, tapi dari yang kita bertingkat ya, urgensinya bertingkat, mulai dari yang kita secara geografis itu lebih dekat kepada pusat beban, ya kan, sampai semuanya sampai ke ujung-ujung, seperti itu pemetaannya. Tapi secara semangatnya adalah semuanya bisa teraliri listrik. Kemudian Mas, dari PLN Jember sendiri untuk mempercepat pembangunan listrik di daerah-daerah terpencil sendiri ini seperti apa? Nah, kita butuh dorongan ya, kita butuh bantuan dari Pemkab setempat pada khususnya ya, bagaimana kita bisa dipermudah mendapatkan akses, karena tantangan pertama tadi tuh secara geografis. Biasanya akses untuk penanaman tiang itu yang tidak ada. Gitu. Ada beberapa daerah yang memang benar-benar remote ya, tidak ada akses ke sana, sehingga bagaimana kita bisa menanam tiang kalau tidak ada jalannya, ya kan? Nah, dari situ kita mohon bantuan ya kepada pemerintah setempat yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk bisa membangun jalan, infrastruktur dan lain-lain, sehingga kita dipermudah untuk menanamkan tiang untuk mengaliri listrik. Ya. Mas, kalau kita kembali ke Bande Alit, tadi kan artinya ada 12 kilo tegangan menengahnya tadi ya Mas. Untuk kemampuan trafonya sendiri seperti apa Mas? Jadi di Bande Alit untuk melistriki sekitar 350-an pelanggan dan satu PT Bande Alit, itu kita sediakan 3 buah trafo, masing-masing berkapasitas 100 kVA. Gitu. Dan apabila nanti kita lihat perkembangannya ya, seperti apa pemakaiannya, seperti apa pertumbuhan di sana, apabila kurang, stok trafo kita masih banyak. Jadi kita bisa nambah trafo lagi, ataupun kita up rating dari yang 100 menjadi 160, menjadi 200, seperti itu. Berarti ada kemungkinan ada penambahan ya Mas ya, kalau memang dibutuhkan? Pasti ya, kita lihat kan kita itu pemeliharaan secara berkala adalah kita melihat kapasitas trafo itu yang terpakai berapa sih, ya kan? Kalau sudah 90% ke atas kapasitas trafo kita terpakai, otomatis kita sudah harus bisa merencanakan apakah up rating tadi atau kita menambah trafo lagi di daerah seperti Bande Alit tadi. Tapi dengan tadi ada 3 buah trafo ya Mas ya, itu sudah cukup ya Mas untuk 2 dusun tadi ya Mas ya? Saat ini cukup, saat ini cukup, ya kan? Karena sebelumnya juga kita sudah mengira-ngira dan mengkalkulasi ya kebutuhannya, karena kebanyakan di sana kan daya 900 VA, ya kan, dan juga PT Bande Alit itu daya 53 kVA. Jadi menurut kami cukup. Tapi tadi biasanya kalau sudah ada listrik itu masyarakat menambah peralatan-peralatan listrik. Ada yang beli TV baru, ya kan, beli kulkas baru. Otomatis pertumbuhan ini yang kita terus jaga ya, sehingga peralatan kita juga nggak rusak ya. Kalau sudah overload itu bisa meledak gardunya. Artinya diminimalisir ya Mas ya sebelum terjadi itu, hal yang ya, tidak diinginkan. Kita pasti mengukur secara berkala ya terkait dengan gardu tersebut. Itu tadi kalau sudah kapasitasnya sudah 90%, kita harus sudah bisa merencanakan untuk ada penambahan gardu lagi. Artinya dari PLN tidak hanya memasang aliran listrik di daerah Bande Alit, tapi juga terus diawasi begitu ya Mas ya? Betul ya, kita harus mengawasi karena kalau ada gangguan ya, masyarakat komplain, kita juga sebagai perusahaan penyedia listrik ya harus merasa bersalah gitu loh ya kan. Mereka butuh listrik, kita nggak bisa menyediakan kan, nggak proper ya, sehingga memang pemeliharaan kita itu selama jadi pelanggan PLN itu akan terus kita layani. Kalau dari PLN sendiri Mas, selama berjalannya PLN sejauh ini begitu ya Mas ya, tantangan atau mungkin permasalahan yang paling umum didapati oleh PLN dari awal pemasangan listrik di sebuah dusun itu apa Mas biasanya Mas? Tadi ya, tantangan pertama adalah masalah geografis ya kalau di Indonesia ini, karena banyak sekali daerah-daerah yang memang
masih terpencil Oke. dan juga belum ada akses untuk bisa pemasangan tiang. Itu. Kalau yang lain seperti dari masyarakatnya dan lain-lain itu sih biasa ya. Tapi tantangan utama adalah masalah geografis tadi. Sejauh ini masih aman lah ya Mas kalau dari masyarakat ya Mas ya. Masih aman. Siapa sih yang nggak mau listrik ya Betul. kan? Bahkan pada saat pemasangan aja kita dibantu ya. Masyarakat tuh gotong royong untuk bisa mempercepat pekerjaan di PLN. Artinya masyarakat juga antusias, Betul, begitu ya Mas ya. betul. Tidak hanya masyarakat Mas, kita juga tahu ini Bupati Jember kita nih Gus Fawaid ini juga dari pemasangan awal sampai kemarin peresmian ini juga turut terlibat. Bagaimana kemudian PLN menanggapi hal ini Mas? Ya kita apresiasi sekali ya semangat dari Bapak Bupati kita ya Gus Fawaid. Bagaimana beliau sangat-sangat mendukung, sangat-sangat support kepada PLN pada khususnya ya, sehingga pemasangan di Bandialit ini bisa lancar dan juga cepat. Pertama tadi saya bilang ini jarang loh segini banyak ya kan, segini panjang dengan tantangan seperti ini itu bisa cepat, tapi karena dukungan Pak Bupati ini mengerahkan semua yang di bawahnya, baik itu OPD ya kan, baik itu Kades, baik itu camat, semua dikerahkan untuk bisa membantu PLN. 12 kilo tadi tuh harusnya itu diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama Mas? Harusnya? Kita tidak ada target berapa lamanya, tidak ada patokan berapa lama, semakin cepat semakin baik. Ya. Tapi biasanya dengan kondisi yang geografis seperti tadi yang di Bandialit itu, 6 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun tuh mungkin bisa terjadi. Normalnya dengan kondisi seperti itu ya, Mas, medan ya? seperti Bandialit. Oke. Ya. Tapi dengan tadi sinergi ya Mas ya? Dengan sinergi yang bagus dan juga dorongan dari Pemkab, dari DPRD, dari DPR, TNI Polri, semuanya aman dan lancar. Ini kan juga masih ada Mas beberapa dusun di Kabupaten Jember yang masih belum teraliri listrik. Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti kerjasama ini, Mas Andi? Kita sudah ada rencana-rencana mana-mana saja yang akan kita listriki lagi ya, karena itu tadi kita pinginnya semua masyarakat khususnya di Jember ini bisa merasakan listrik 24 jam. Gitu. Jadi sinergitas PLN dengan pemerintah daerah itu pasti akan berlanjut. Tidak hanya untuk mengaliri listrik, tapi juga kita ada program-program di PLN yang butuh dukungan dan support dari pemerintah daerah. Menarik, ada program-program PLN yang perlu disupport pemerintah juga begitu. Betul, ya. Dalam ya. waktu dekat, program apa Mas yang mungkin ditawarkan PLN untuk Kabupaten Jember? Oke, dalam waktu dekat ini ya kita ada ini Mbak, saya bawa brosur. Oke. Kita namakan promo energi kemerdekaan. Energi kemerdekaan. Ya, di Seperti mana, apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ini adalah promo tambah daya ya untuk masyarakat khususnya yang satu fas. Jadi di tanggal 10 sampai 23 Agustus ini dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, semua yang satu fas untuk tambah daya itu diskon 50%. Oke. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini, dan alhamdulillah kita juga sudah bersinergi ya dengan kabupaten setempat dan mereka juga ikut mempromosikan sehingga antusiasme masyarakat dan juga realisasinya itu cukup banyak khususnya untuk yang di Kabupaten Jember. Nah Mas, ini dengan adanya promo energi kemerdekaan ini masyarakat tuh bisa menghubungi atau lebih lanjutnya bisa menghubungi mana Mas? Yang pertama saya sarankan itu lewat PLN Mobile, ya, PLN Mobile karena kita tinggal duduk di tempat, kita bisa langsung bersentuhan dengan informasi-informasi dari PLN. Lalu yang kedua, kalau tidak puas via HP, bisa ke call center kita di 123, di situ bisa tanya-tanya apa-apa saja persyaratan dan juga bagaimana caranya untuk bisa menikmati promo ini. Gitu. Atau mungkin kalau mungkin kurang jelas bisa langsung datang ya Mas ya ke kantor PLN sendiri ya Mas? Monggo ya, kalau misalkan mau datang ke PLN, pengen lihat wajah-wajah pegawai PLN, kita terbuka dengan senang hati. Oke. Ya. Dan ini juga mungkin dari media sosial juga ada ya Mas ya untuk detail lanjutnya ya Mas ya. ya. Itu bisa di mana Mas untuk media sosialnya? Khusus untuk di Jember ya, kita di Instagram itu ada info listrik Jember. Silakan nanti di follow sehingga banyak sekali informasi-informasi
yang kita share. Yang paling dinantikan adalah informasi adanya pemeliharaan. Karena dengan adanya informasi itu masyarakat bisa wanti-wanti kalau misalkan besok atau jadwalnya pemeliharaan itu bisa mungkin keluar kota atau menyiapkan segala sesuatunya sehingga tidak terganggu. Meskipun di PLN Mobile juga itu ada notifikasi. Apabila di rumah Anda itu mungkin besok atau lusa itu ada pemadaman karena pemeliharaan. Itu kita dapat notifikasi dari PLN Mobile, seperti itu. Pemeliharaan dari PLN ini biasanya dilakukan berapa kali? Katakanlah dalam 1 tahun tuh pemeliharaan dilakukan oleh PLN itu berapa kali, Mas? Rutin. Rutin? Setiap hari kita ada pemeliharaan. Baik itu pemeliharaan SR ya, yang rumah, pemeliharaan jaringan tegangan rendah, maupun pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Itu setiap hari petugas PLN itu keliling untuk bisa memastikan bahwa listrik itu bisa sampai ke rumah. Setiap hari ya, Mas? Setiap hari, karena cakupan kita sangat-sangat luas ya, sehingga setiap petugas PLN itu mempunyai target ya, mungkin hari ini daerah sini, besok daerah sana, dan juga itu setiap hari itu keliling untuk bisa memastikan tadi bahwa listrik itu bisa digunakan oleh masyarakat. Ini juga imbauan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Jember ya, Mas ya. Ini ada promo spesial dari PLN sendiri ya, Mas ya. Ini ada energi tambahan daya 50%. 50%. Hanya membayar 50%. Dan untuk informasi lebih lanjut, mungkin pemirsa bisa untuk cek di PLN Mobile. Kemudian juga ada di Instagram ya, Mas ya. Di Instagram ada juga. Resminya dari PLN UP3 Jember ya. UP3 Jember ya. Kemudian juga ini yang ada informasi tentang pemeliharaan itu juga ada di Instagram akun resminya PLN UP3 Jember ya, Mas ya. Mas, ini menarik, setiap hari PLN ini melakukan pemeliharaan dan pengecekan ke rumah-rumah ya, Mas ya, artinya ya, Mas ya? Iya, ke rumah-rumah. Nah, kemudian ini kan kita tahu bahwasanya ini merupakan satu langkah dari PLN, bahwasanya PLN ini juga memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat berbagai sektor, salah satunya ekonomi. Kemudian Mas, bagaimana PLN ini sendiri cara untuk meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat Jember seperti apa? Menurut pengalaman saya pribadi ya, apabila semua sudah teraliri listrik, maka operasional pasti akan turun. Operasional? Ya, sekarang peralatan listrik itu tidak seperti dulu ya, yang besar-besar dan lain. Semua peralatan yang kita gunakan sehari-hari itu sudah bisa tergantikan dengan listrik. Dan sesuai dengan riset dan juga pengalaman yang sudah selama ini berjalan, operasional, pedagang, pengusaha, industri dan lain-lain apabila sudah menggunakan peralatan listrik, maka pasti akan turun. Dan itu salah satu penggerak perekonomian ya, khususnya bagi UMKM. Untuk bisa meminimalisir anggaran operasional sehingga bisa mendapatkan revenue yang meningkat. Gitu. Contoh kecil gini, misalkan kita pakai kompor ya, selama ini kan masih kompor yang bukan listrik ya, bahan bakar yang lain ya. Nah, itu apabila menggunakan listrik itu hampir bahkan lebih dari sepertiganya biaya operasional pasti akan turun. Itu kompor. Sedangkan peralatan listrik itu semuanya sudah bisa, baik itu untuk pembakaran, misalkan ada bakar-bakar makanan, itu ada juga ya kan, pemanggang dari listrik. Lalu misalkan ada yang memakai blower yang untuk mainan anak-anak, itu juga bisa memakai listrik. Bahkan kalau misalkan ada penjual-penjual tebu itu juga sudah ada untuk penggilingan memakai listrik. Saya punya pengalaman ya. Jadi satu area itu sebelumnya belum memakai listrik, UMKM tersebut. Tapi begitu kita probing ya, kita ganti semua peralatan itu menjadi peralatan listrik, mereka 34% operasional itu turun. Sehingga apa? Revenue naik, gitu. Dan itu ini sangat-sangat mendukung khususnya bagi UMKM kecil untuk bisa meningkatkan pendapatan dari mereka. Gitu. Kalau pakai motor, sudah ada motor listrik. Betul. Saat ini yang sedang ramai di masyarakat juga pemakaian mobil listrik, mobil juga, motor listrik. Seperti apa itu, Mas? Mobil listrik.
Jadi riset kita, kalau kita berganti non listrik menjadi listrik, khusus untuk kendaraan, itu bisa menghemat hampir 1/10 lebih hemat. 1/10 lebih hemat? 1/10 lebih hemat. Kalau biasanya kita misalkan 1 bulan itu menghabiskan 1 juta untuk untuk pemeliharaan untuk BBM, tapi dengan kita mengganti ke kendaraan yang berbasis listrik, itu kita cuman butuh sekitar 100.000 1 bulan. 1/10 itu bisa lebih hemat. Artinya untuk uangnya bisa di-save ya Mas ya? Bisa di-save, bisa dibelanjakan peralatan listrik yang lainnya. Betul. Nah Mas, ini kan menarik, masyarakat sekarang sudah mulai banyak beralih dari yang menggunakan bahan bakar biasa, ini ke mobil bahkan sampai motor listrik. Dari pihak PLN Jember sendiri ada pengisian juga Mas untuk bahan bakar yang listrik ini? Untuk kita, khusus di Jember ya, kita ada 15 titik 15 titik untuk pengisian yang kita namakan SPKLU. SPKLU. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Oke. 15 SPKLU di 9 titik se-Jember. Oke. Ya, gitu. Nah, silakan dari masyarakat itu bisa menggunakan ya kan SPKLU tersebut. Namun namanya listrik itu kan sampai rumah. Betul. Jadi kita bisa ngecas mobil kita, motor kita ya di rumah. Ditinggal tidur ya kan, full sendiri. Besok bisa dipakai, bahkan misalkan bisa aja seminggu kalau cuman dalam kota nggak mengisi lagi bisa. Jadi nggak harus ke SPKLU, nggak harus keluar untuk bisa mengisi daya listrik tadi. Kita tinggal sambil tidur, sambil nonton TV, dia bisa ngecas sendiri di rumah. Gitu, enaknya seperti itu. Tapi Mas, kalau misal di rumah ya, daya listrik yang dibutuhkan otomatis harusnya bertambah ya Mas? Harus bertambah. Memang. Itu minimal berapa ya Mas ya? Tergantung dari kebutuhan mobil tersebut dan juga keinginan dari masyarakat tadi. Ya. Kita ada yang namanya home charging service. Ada juga dari PLN? Itu produk layanan PLN yang memasang tempat cas sendiri di rumah. Gitu. Kita siapkan alatnya, kita siapkan pengukurannya, kita siapkan infrastrukturnya. Jadi tidak perlu di SPKLU tadi, cukup di rumah. Cukup di rumah saja. Di rumah juga saja. ada pelayanannya Mas? Juga ada pelayanannya di PLN. Jadi mungkin buat masyarakat yang sudah mulai beralih ya Mas ya, dari kendaraan yang mungkin menggunakan bahan bakar umum biasanya dan beralih ke listrik, ini bisa ke SPKLU mungkin ya, atau mungkin bisa langsung mengisi dayanya di rumah. Di rumah sendiri. Tapi dengan catatan daya listrik di rumahnya cukup. Kalau belum cukup tadi bisa menggunakan promo tambah daya. Promo tadi ya Mas. Betul, ya. Ya. Oke, Mas Hendy, masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Suara KJTV. Suara KJTV kembali untuk Anda pemirsa dan masih bersama saya Acu Wilfa dan juga Mas Hendy selaku manajer PT PLN UP3 Jember. Mas Hendy, cukup banyak sekali informasi-informasi dan juga edukasi yang kita dapatkan terkait bagaimana PLN ini berupaya untuk terus memberikan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jember untuk menggunakan fasilitas listrik di rumah-rumahnya. Mas Hendy, mungkin yang menjadi pertanyaan juga, ini Bandi Alit sudah teraliri listrik. Kembali lagi kita ke Bandi Alit. Mungkin harapan dari Mas Hendy sendiri mewakili PLN untuk warga Bandi Alit seperti apa Mas? Untuk warga Bandi Alit ya, harapan kami itu bisa menjaga jaringan aset-aset kita yang sudah kita bangun di sana. Ya. Baik itu jaringan tegangan menengah, gardu, KWH meter, dan juga kabel-kabel yang sudah kita pasang. Karena itulah, melalui sarana itulah listrik bisa teraliri sampai ke Bandi Alit. Lalu khususnya untuk menjaga terkait dengan keamanan, ya saya mohon kepada warga Bandi Alit khususnya dan kepada seluruh pelanggan PLN itu bisa menjaga yang paling utama adalah di KWH meter. Karena disitulah proteksi pertama kita untuk bisa menghindari bahaya kebakaran
karena kelistrikan gitu. Lalu yang terakhir juga harapan himbauan saya kepada masyarakat Bandi Alit itu bisa membayar tepat waktu sehingga PLN enak, dari masyarakat Bandi Alit juga enak, tidak terganggu, ada petugas PLN datang ke sana untuk menagih. Jadi bisa membayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya, sehingga bisa menikmati listrik dengan aman dan nyaman. Mas Hendy tadi menarik yang menjadi harapan dan imbauan kepada masyarakat Bandi Alit. Ini mungkin juga informasi kepada masyarakat luas, Mas Hendy. Tadi sempat disinggung terkait keamanan listrik. Seperti apa Mas yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga keamanan listrik ini, Mas? Jadi setiap pelanggan itu kita ada segmentasinya. Melalui daya ya, ada yang 450, 900, 1300 sampai ke tegangan menengah. Nah, segmentasi ini kita bedakan itu dikarenakan kita kan di rumah itu ada kabel ya. Kabel itu ada yang namanya kuat hantar arus. Contoh, apabila rumah tersebut itu dayanya 1300, maka pada umumnya yang terpasang kabel itu adalah yang memang kemampuannya tidak lebih ya, itu sekitar di 1300 tadi. Nah, kalau misalkan dari pelanggan itu mengotak-atik karena ada alat-alat baru ya kan, tapi tidak mau tambah daya, tidak mau untuk memperbaiki kabelnya, kabel ini akan panas. Kabel ini akan panas dan itu membuat selubungnya itu meleleh. Itulah yang biasanya terjadi kontak, bahaya kebakaran ya, karena konsleting listrik. Nah, hal itu tidak akan terjadi kalau di kW meter itu kan ada pembatas ya, ada MCB. Itu tidak diganti gitu loh. Nah, karena biasanya masyarakat itu mengganti gara-gara sering turun. Sering turun, padahal turun itu bagus ya. Karena ada permasalahan di instalasi yang kita proteksi. Kalau tidak turun MCB-nya, itu permasalahan tadi itu bisa membahayakan. Nah, jadi saran saya kepada masyarakat ya, apabila MCB di rumah itu sering turun, segera hubungi PLN. Maka PLN akan cek kira-kira ada permasalahan nggak di instalasinya, atau jangan-jangan memang kurang daya gitu. Dari PLN akan memberi saran-saran, advice seperti apa bagusnya supaya rumah tersebut itu aman ya, khususnya untuk terhindar dari bahaya kebakaran karena kelistrikan gitu. Nah Mas, ini juga menarik, korsleting listrik itu kan cukup membahayakan ya Mas ya, cukup membahayakan. Bahkan sampai tadi ada sampai kebakaran dan lain sebagainya begitu ya Mas ya. Nah, ini mungkin batas minimal masyarakat bisa mengadukan kepada PLN jika ada korsleting itu biasanya permasalahan seperti apa Mas? Tidak ada batasnya. Semua pelanggan PLN selama menjadi pelanggan PLN itu dengan senang hati kita terima keluhan ya, kita terima masukan untuk bisa listrik tadi bisa digunakan dengan nyaman gitu. Jadi mau daya yang 450, yang paling rendah kan kita daya 450 sampai yang paling tinggi pun monggo bisa menghubungi PLN, bisa lewat PLN Mobile ya apabila ada permasalahan di rumahnya terkait dengan kelistrikan. Artinya memang PLN dengan sigap ya Mas ya, membantu masyarakat ya Mas ya. Kita sigap 24 jam, tidak ada hari libur, tidak ada yang namanya hujan, petugas PLN pasti datang di sana. Karena apa? Kita mempunyai SLA. Jadi standar layanan kita itu kita ada bagaimana kecepatan kita dalam merespon permasalahan pengaduan dari pelanggan PLN dan juga bagaimana kecepatan kita untuk bisa mengalirkan lagi ke rumah ya. Itu kita siap 24 jam, petugas kita standby, yang lain libur, yang main mudik, kita nggak mudik, ya kita tetap standby. Gitu. Artinya PLN dengan senang hati melayani masyarakat, betul, begitu ya Mas ya, totalitas ya Mas ya. Totalitas dong. Ya. Oke, Mas Hendy, ini juga menjadi pertanyaan sebelumnya kan, kalau kita kembali ke Bandi Alit, tadi sempat saya melihat di visual, ini kan Bandi Alit sebelumnya masih menggunakan PLTS. Apakah sampai saat ini masih ada PLTS juga Mas? Atau kerjasama dengan PLN itu seperti apa? Pada saat terakhir kita ke sana itu masih ada PLTS, namun kebanyakan sudah rusak.
sudah tidak bisa digunakan lagi karena memang PLTS itu sangat bergantung dari daya tahan baterai itu sendiri. Ya kan daya tahan baterai itu ya kita tahu kena panas, kena hujan dan lain-lain itu bisa merusak ya, sehingga kebanyakan dari PLTS itu sudah rusak. Dan ada beberapa yang memakai genset. Memakai genset itu kelemahannya yang pertama mahal, yang kedua operasionalnya itu susah, ya kan, dan yang ketiga berisik, itu kan. Masa malam-malam nggak bisa tidur dong gara-gara ada genset tadi, ya kan. Gitu. Jadi mereka sangat-sangat bersyukur begitu PLN masuk, semuanya itu bisa tergantikan oleh PLN. Dan selama ini artinya warga Banda Alit merasakan hal itu ya Mas ya, PLTS yang mungkin kurang terawat, gitu ya Mas ya. Nah ini kan kita tahu bahwasanya tadi Mas Hendy juga sempat menjelaskan bahwasanya tidak hanya Banda Alit yang menjadi pertama dusun yang teraliri listrik, tapi masih ada dusun-dusun lain yang belum teraliri listrik. Apa mungkin pesan dari Mas Hendy kepada masyarakat yang mungkin dusunnya masih belum teraliri listrik? Mas Hendy silahkan. Oke, untuk masyarakat ya, khususnya di Kabupaten Jember yang selama ini belum teraliri listrik, kami membuka diri dengan senang hati menerima keluhan dan juga masukan. Ya. Silakan bisa berkoordinasi dengan aparat desa setempat, dengan pemerintah daerah setempat, untuk bisa kita sama-sama bersinergi untuk membangun akses, membangun jaringan listrik ke tempat-tempat tersebut ya. Kami butuh support, kami butuh dukungan, karena tanpa adanya support dan dukungan tadi itu kita akan sedikit ya mempunyai masalah dalam hal pembangunan jaringan. Karena kita tahu pembangunan jaringan itu harus bebas dari tanam tumbuh, harus ada akses sehingga tiang-tiang tadi itu bisa tertancap, dan juga harus ada dukungan dari pemerintah daerah supaya permasalahan-permasalahan, masalah administrasi, masalah perizinan dan lain-lain itu bisa terselesaikan dengan cepat seperti itu. Itu ya Mas harapannya ya Mas ya. Kemudian kalau harapan untuk mungkin stakeholder yang memiliki peran cukup aktif dalam menerangi area Kabupaten Jember, apa harapannya dari Mas Hendy? Ya, kami dari PLN tidak akan bisa bekerja secara sendiri ya dalam hal melayani masyarakat, khususnya untuk pelanggan PLN. Kami butuh support dan dukungan dari pemerintah daerah. Selama ini sudah cukup baik dan sangat baik ya, saya sangat mengapresiasi itu. Kiranya dukungan dan juga sinergitas ini bisa terus berlanjut dan dapat ditingkatkan, karena yang namanya pelayanan itu tidak akan ada habisnya. Yang namanya pelayanan itu pasti akan bertumbuh, bertingkat untuk menjadi yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan masyarakat. Kami siap bersinergi ya kepada pemerintah daerah setempat dan sangat mengharapkan support, saran, dan masukan bagi kami ya di PLN Jember ini, sehingga kita bisa melayani dengan lebih baik lagi ya, khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Dan menurut Mas Hendy, ini kan listrik ini menurut saya pribadi menjadi hal yang urgent dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Mas Hendy sendiri, selaku mungkin mewakili PLN Kabupaten Jember ya, seberapa urgent sih listrik ini untuk masyarakat supaya bisa sama-sama saling menjaga keamanan listrik ini, Mas? Tagline kita itu electricity for better life. Wow. Jadi tanpa adanya electricity, maka better life itu sulit untuk terwujudkan. Ya. Jadi listrik itu sudah menjadi komoditas utama ya, apalagi sekarang ya di era industri 4.0, di era digitalisasi, semuanya itu sudah pasti membutuhkan listrik. Ya. Tanpa adanya listrik, maka kita akan susah. Kita bangun susah, mandi susah, mau berangkat kemana juga susah, pasti akan susah. Oleh karena itu, kami ya sangat yakin ya di PLN ini mempunyai peran penting ya bagi masyarakat dalam bisa sehari-hari melengkapi kebutuhan dalam masyarakat sehari-hari. Dan harapan saya ya, karena sebegitu pentingnya listrik,
untuk bisa dinikmati. Ayo mari kita sama-sama jaga aset-aset kita, jaringan kita, kWh meter kita, sehingga apa? Sehingga listrik itu tanpa gangguan bisa sampai ke rumah, ke toko, ke ruko, ke masyarakat yang memang nanti akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sesuai tagline ya Mas, Electricity For Better Life. Yeah. Ini luar biasa sekali dari PLN sendiri Mas. Dan kemudian Mas Sandy, mungkin dari PLN sendiri sejauh ini, apa yang sudah dilakukan PLN untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan ataupun kemajuan Kabupaten Jember? Kita selalu bertransformasi ya. PLN itu mempunyai transformasi yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Okay. Jadi yang paling utama itu adalah kita bagaimana kita berubah menjadi perusahaan yang lebih digital. Ya. Karena dengan terdigitalisasi itu kita bekerjanya bisa lebih baik lagi, masyarakat juga bisa menikmati layanan-layanan kami itu bisa lebih cepat, responsif, dan lebih nyaman ya dalam menggunakan listrik. Oleh karena itu kami terus berkomitmen ya untuk bisa bertransformasi menjadi perusahaan yang terus berkembang. Kalau sekarang PLN itu sudah masuk ke jajaran Fortune 500 perusahaan kelas dunia. Wow. Kita sudah bisa masuk ke sana dan kita berkomitmen untuk bisa mempertahankan dan juga menambah ya perolehan dari peringkat 500 dunia tadi untuk bisa naik lagi. Gitu. Jadi transformasi ini dapat kita laksanakan apabila kita juga butuh saran dan masukan yang membangun ya dari masyarakat, bagaimana kita bisa melayaninya lebih baik lagi. Dan menurut Mas Sandy sendiri, dari pihak PLN sendiri ini kan artinya sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan masyarakat, perekonomian, bahkan pariwisata juga termasuk ya Mas Sandy. Mungkin ke depan, apa yang paling dibutuhkan PLN dalam pemerataan listrik, khususnya di Kabupaten Jember, yang paling dibutuhkan? Yang paling kita butuhkan adalah support ya dari pemerintah daerah, dari Forkompinda ya, dan juga dukungan dari masyarakat. Seperti kita tahu yang sudah saya jelaskan tadi ya, tantangan kita adalah masalah geografis untuk bisa melistriki seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Jember. Ya. Itu untuk daerah-daerah terpencil ya, daerah-daerah yang tersegmentasi memang terisolasi. Namun kita juga sebenarnya ada program ya, bantuan pasang baru listrik. Itu merupakan kolaborasi ya antara kementerian, antara DPR dan juga PLN. Setiap tahun kita itu mempunyai program tersebut untuk memberi bantuan kepada masyarakat gratis ya yang miskin, yang dalam tanda kutip membutuhkan bantuan. Itu setiap tahun kita ada. Seperti tahun ini itu sekitar 4.000 lebih ya. Itu kita salurkan bantuan ini kepada masyarakat yang membutuhkan di Jember. Apakah bisa naik? Bisa. Itu pendorong utama adalah pemerintah daerah. Gitu. Jadi apabila dari pemerintah daerah mengusulkan melalui DPR dan disetujui oleh kementerian, dalam hal ini adalah ISDM, maka itu akan naik ya. Jatah untuk bantuan itu akan naik. Itu adalah komitmen kami ya, untuk melistriki yang memang daerah-daerah yang terisolir tadi, maupun masyarakat-masyarakat yang memang sudah ada listrik tapi belum mampu untuk menjadi pelanggan listrik karena keterbatasan biaya. Seperti itu. Di samping itu, kita juga ada bantuan yang namanya Light Up the Dream. Light Up the Dream. Light Up the Dream ini adalah seluruh pegawai PLN itu menyisihkan penghasilannya untuk bisa memberikan pasang baru gratis kepada masyarakat. Artinya ini pure dananya dari pegawai gaji pegawai PLN. Oke. Gitu. Jadi setiap bulan ya kita menyisihkan penghasilan kita dan nanti kita salurkan setiap bulan juga kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti kemarin di momen
17 kemerdekaan ini, tanggal 20 kemarin itu serentak seluruh Indonesia itu kita menyalakan Light Up the Dream. Se-Indonesia? Se-Indonesia, ya. Khusus di UP3 Jember, di hari itu kita menyalakan sekitar 13 pelanggan. Total di tahun ini itu tidak lebih dari 60 pelanggan yang sudah kita bantu melalui program Light Up the Dream ini untuk bisa menjadi pelanggan PLN. Artinya ini menjadi semangat yang luar biasa dari PLN. Betul, tidak hanya dari PLN, tapi dari pegawainya pun. Dari pegawai kita juga. Dalam rangka pemerataan listrik bagi masyarakat. Begitu ya Mas Hendy ya. Mas Hendy, mungkin terakhir, apa pesan dan harapan dari Mas Hendy untuk masyarakat, khususnya wilayah Jember, dalam pemerataan listrik? Oke. Saya ya, Sandy Rudianto, selaku manajer di PLN UP3 Jember, itu selalu menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama adalah mari kita jaga kelistrikan ini, ya, jaga aset PLN itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang pertama tidak mengotak-atik, ya, KW meter kita, lalu mengadu kepada kita melalui PLN Mobile, melalui call center ataupun kanal-kanal lain apabila dari masyarakat itu melihat ada sesuatu yang mungkin bisa mengganggu atau membahayakan bagi kelistrikan. Sebagai contoh, ini di musim layang-layang, di musim umbul-umbul, ya kan, euforinya begitu luar biasa, namun ada beberapa yang itu bisa membahayakan khususnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat untuk kita saling menjaga, kita saling berkomunikasi dengan baik, untuk saling menjaga kelistrikan ini sehingga bisa digunakan dengan aman dan juga nyaman. Dengan aman dan juga nyaman. Dan tadi terakhir ya Mas ya, ini mumpung masih ada promonya ya Mas ya. Oh betul. Untuk penambahan daya tadi ya Mas ya. Ini sangat-sangat terbatas dan belum tahu kapan lagi ya bisa ada promo ini. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita selalu berpesan, kalau misalkan saat ini belum butuh, saya yakin ya, kedepannya itu pasti butuh ya. Pasti dari masyarakat itu ada yang mau menambah ya peralatan elektronik dan lain-lain, itu pasti butuh tambah daya listrik. Mumpung ada promo nih ya, sampai dengan tanggal 23 Agustus, silakan bisa menghubungi kita untuk bisa mendapatkan promo tambah daya 50% di program Energi Kemerdekaan. Jadi untuk masyarakat nih jangan sampai terlewat ini ya Mas ya? Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan. Ya. Mas Hendy, terima kasih atas waktunya dan juga informasi yang diberikan. Sehat selalu untuk rekan-rekan PLN juga dalam rangka pemerataan listrik khususnya di Kabupaten Jember. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Hendy. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami tentang bagaimana Bandi Alit yang baru saja teraliri listrik sebagai kado kemerdekaan dan juga bagaimana masyarakat harus menjaga bersama-sama energi listrik bagi kita semua. Saya Cilva mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa dalam episode Suara KJTV lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Terima kasih Mas.